Halo, gue Rizky. Gunung Merapi itu bukan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung tertinggi di Indonesia adalah Gunung Jayawijaya, yang puncak tertingginya itu mencapai 4.884 meter. Gunung Merapi itu adalah salah satu kata partikel yang paling sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, yang merupakan salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Nama bahasa Indonesia dipakai untuk menghindari imperialisme bahasa atau penjajahan bahasa Melayu yang merupakan bahasa lokal di banyak daerah di Indonesia. Di sekolah, dari mulai kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA, anak-anak di Indonesia diajarin bahasa Indonesia. Mulai kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA, anak-anak di Jepang diajarin bahasa Jepang. Anak-anak itu belajar bahasa, walaupun sebenarnya mereka udah bisa ngomong pakai bahasa itu. Kayaknya nggak mungkin deh kalau lu masuk SD, tapi masih belajar ngomong. Tapi yang menarik bagi gua adalah gimana caranya anak bayi bisa belajar bahasa walaupun belum sekolah. Ya elah, ya sama ibunya lah yang ngajarin. Kayak di vlognya Mbak Anissa Aziza, kayak gini. Ya senang. Doanya apa? Biar harus kelihatan. Anissa Aziza. Segini. Lihat gak? Kalau enggak, coba mundur lagi 5 detik. Terus perhatiin baik-baik. Bayi belajar bahasa bahkan sebelum lahir. Di dalam rahim, suara ibu adalah suara yang paling dominan bagi seorang bayi. Pas lahir, bayi bisa ngebedain 800 jenis suara bahasa atau fonem. Dalam bahasa Inggris, contoh fonem itu hit versus hit. Dua-duanya punya suara yang mirip, walaupun artinya beda banget. Hit itu panas, kalau hit itu nonjok. Beranjak dewasa, lingkungan membentuk kita dalam berbicara. Gue yakin, mulai SMP banyak dari kita semua yang udah mulai pakai bahasa yang berwarna, ya lain-lain, atau bahasa binatang kayak gak tahu gimana dan dari mana kita belajar bahasa itu, tapi itu terjadi gitu. Tapi sekolah atau masyarakat secara luas itu gak ngebolehin kita untuk pakai bahasa yang kayak gitu karena tabu dan kasar. Tapi kita anak Indonesia, kita kreatif dan menciptakan kosakata baru. Anjay. Walaupun belakangan ini lagi rame karena udah ketahuan kalau anjay itu plesetan kata. Tapi pertanyaan gua, kenapa kata kasar itu kasar? Kata kasar atau tabu dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Syahrul Rahman, linknya ada di description, adalah kata yang dianggap oleh masyarakat itu sebagai tidak senonoh, tidak pantas, vulgar, dan negatif. Kalau lu lagi di jalan gitu ya dan lihat ibu-ibu yang bawa motor belok kiri tapi setnya ke kanan dan lu udah kesel banget, lu pasti pengen ngumpat. Saat lu ngumpat, disitulah kata kasar atau tabu itu mempunyai intensi untuk menyakiti atau merendahkan seseorang. Stephen Pinker nyebut ini abusive swearing. Selain abusive swearing, masih ada 4 jenis mengumpat lagi. Cathartic swearing, dysphonistic swearing, emphatic swearing, dan idiomatic swearing. Cathartic swearing terjadi ketika sesuatu yang gak mengenakan itu terjadi. Anjing. Dysphonistic swearing terjadi ketika lu memprovokasi seseorang dalam konotasi yang negatif. Muka lu jelek kayak anjing. Emphatic swearing terjadi ketika lu ingin memberikan penekanan pada sesuatu. Anjing, ini enak banget. Dan yang terakhir, idiomatic swearing terjadi ketika lu pengen mengekspresikan perasaan lu dengan cara yang keren. Anjing, keren banget. Nah, masalahnya, anjay itu termasuk swearing yang mana?
Kalau menurut ahli ilmu bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya UGM, Dr. Suhandono, anjay sendiri bisa dimaknai dengan arti yang beda-beda. Itu tergantung orangnya. Tapi lebih baik kita semua menghindari penggunaan kata anjay atau kata kasar sekalipun. Gue sendiri bukan orang yang sempurna. Gue masih sering pakai bahasa kasar. Tapi setidaknya kita harus mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Pakai kata kasar itu boleh, asal jangan di depan publik kalau nggak mau kena semprot. Rizky out. Halo, gue Rizky. Makasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka video ini, gue masih ada beberapa lagi mungkin ditaruh di sini kali ya. Terus jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Oke, makasih semua. See you soon.